Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat datang kembali di ibadah kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Haleluya, saya mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita pagi hari ini untuk beribadah. Apapun permasalahan kita, pergumulan kita, jangan khawatir. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, tetap tekun di dalam Tuhan. Karena ketekunan itu akan menghasilkan pengharapan. Ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Amin. Dan tahan uji kita akan menghasilkan pengharapan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa pengharapan kita di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hatimu jemaat Tuhan. Bawa hatimu, bawa kerinduanmu pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi katakan kepada Tuhan, Tuhan kami haus. Aku haus pagi hari ini mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Karena ketika kami bertemu dengan Engkau Tuhan, Engkau yang mengubahkan kehidupan kami. Engkau yang menguatkan kehidupan kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Untuk berjalan mengatasi setiap persoalan masalah hidup kami. Engkau yang mengembalikan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kasih setiamu. Tuhan pagi hari ini kami mau bersyukur. Bersyukur buat kebaikan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang sekalipun kami diizinkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman. Tapi kami melihat tangan Tuhan yang selalu memimpin kami. Kami melihat tangan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini punya Tuhan. Dari awal pertengahan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes. Kami katakan kalau satu-satunya kebenaran. Kalau satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan kami. Yes. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu. Fokuskan pandanganmu pagi hari ini kepada Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes, katakan ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari nyatakan kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Berikan aplaus yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran, yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ini komitmen kami Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan Engkau Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Yes. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi serukan, kalau ku hidup Tuhan. Kalau ku hidup, biar hidup kami bagi-Mu. Amin. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Katakan, tetap memandang-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, biar selama kami hidup Tuhan, hidup kami hanya bagi-Mu. Hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Kalau kami hidup kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, ini komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari jemaat semua saya undang bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, angkat suaramu. Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari jemaat saja katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku. Mari sampaikan komitmenmu pagi hari ini.
Tuhan, kalau kami hidup, biar hidup kami bagimu. Yes. Amin, amin. Jauhkanku. Selama kami hidup Tuhan, hidup kami persembahkan bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Oh, Rama kata nama syarabana. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup kami bagimu. Yesus, ku hidup bagimu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bawa hati kami memuji-Mu. Bersyukur buat kasih setia-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu, Yesus. Mari angkat hatimu, angkat penyembahanmu pagi hari ini. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kekal selama-lamanya perbuatan-Mu. Oh, Ramakata nama syarabana. Kalau kami hidup kami bagimu. Selama kami hidup, hati kami menyembah-Mu, mata kami memandang-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan, serukan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi memuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan bersama, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan. Tengok kiri kanan depan belakang, kasih high five, kasih tos, minimal 50 orang. Haleluya. Bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan pengharapan di dalam Tuhan gak akan pernah sia-sia. Bilang kiri kanan gini, pengharapan kita dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ya Yesus yang sudah mati dan bangkit dan tinggal di dalam kita. Kita orang-orang yang punya pengharapan di dalam Dia. Sama-sama. Pengharapanku hanya Yesus. Amin. Yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapan. Sekali lagi katakan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Yang mati atas Golgota. Yes. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Katakan Yesus. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas dosaku. Katakan Dia pohon selamat. Amin. Dan kesenanganku Yesus. Sekali lagi, yang wanita saja katakan pengharapanku. Semua. Harapanku hanya Yesus saja. Amin. Para wanita. Yes. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapan. Sekarang yang pria bersama saya katakan pengharapanku. Para pria. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Katakan Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia. Sama-sama Sungai Yordan, angkat suaramu katakan Yesus. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus dosaku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus. Jemaat saja katakan Yesus harapan. Yesus harapan. Amin. Dia pelepas dosa kita. Terima kasih Tuhan. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Sekali lagi katakan Yesus harapanku. Yesus harapan. Amin. Yesus melepas dosaku. Oh Dia pohon selamat dan kesenanganku.
selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi, dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Amin. Hari-hariku lalui, katakan, bersama Yesus. Amin. Suka duka, haleluya. Persoalan pencobaan kita hadapi bersama Tuhan. Kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamat. Yuk jemaat katakan, hari-hari, hari-hari bersama Yesus, suka duka bersama Yesus. Amin. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus Juru Selamatku. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Haleluya. Kasih tos, kasih high five, bilangin Tuhan kita baik. Sekali lagi yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bilang ini, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Angkat jempolmu tinggi-tinggi, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yuk sekali lagi Sungai Yordan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau terus nyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, bawa syukur kita, membawa hidupku. Amin. Katakan, ku teringat kasih setia-Mu di dalam segala. Yes. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Amin. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Sungguh teramat baik Kau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu jemaat Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Yes. Membawa hidupku. Mari ingat kasih Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam. Katakan, sungguh Engkau baik. Yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
Semua tepuk tangan di atas kepalamu. Amin. Engkau baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, oh Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat. Sekali lagi katakan, Yesus baik, oh Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Kasih sorak-sorai buat Tuhan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Mari lebih lagi buka hatimu. Hati kami siap Tuhan. Hati kami siap untuk mendengar semua kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hati kami seperti tanah yang kering, haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang sanggup membasahi hati kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan hati kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan pola pikir kami. Nyatakan isi hatimu Tuhan. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Berikan aplaus bagi Tuhan yang paling meriah. Kaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Katakan ku tak mampu. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
Mari sekali lagi nyatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, Ku tak mampu sendiri. Mari katakan, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang mari angkat suaramu katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dan ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat pertolongan penyertaan-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk terus berharap kepada-Mu. Ajar kami untuk terus memandang kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kami berseru Tuhan. Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Mari jemaat Tuhan, kembali saya undang untuk bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Angkat kedua tangan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi dengan tanganmu terangkat, katakan, ku pandang wajah. Dengan hormat saya ulang pasukan. Yes. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan engkau Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan engkau masih hadir di tempat ini. Sampaikan isi hatimu untuk setiap kami Tuhan. Karena engkau adalah firman itu sendiri.
Saat kami menghormati firman-Mu, kami menghormati Engkau Tuhan. Ajar kami melakukan apa yang Kau hendaki. Buka pikiran kami, supaya kami mengerti jalan-jalan dan pikiran-Mu. Angkat hati yang keras, angkat hati yang tidak mau diajar. Supaya siang ini kami menerima roh pengajaran, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pikiran, perkataan, ucapan kami yang mungkin kurang menyenangkan hati-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak mendengar suara-Mu. Saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami berjanji untuk melakukan semua firman-Mu Tuhan. Menyadari keterbatasan kami. Kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami. Setiap pengajaran ini dapat kami lakukan. Bahkan nama Allah dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bersabdalah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya dalam keadaan kurang sehat, jadi kalau sebentar-sebentar minum mohon dimaafkan ya. Karena seminggu ini saya mengalami sakit yang mungkin ya nggak terlalu berat, tapi takutnya tidak bisa bicara. Oke, puji Tuhan. Pada pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang ada di YouTube, ada di flyers ya, tentang pengharapan orang percaya atau pengharapan anak Allah. Terima kasih atas pujiannya tadi mengarahkan pengharapan. Karena firman Tuhan mengatakan iman, pengharapan dan kasih itu akan terjadi nanti. Kasih yang terbesar, tapi pengharapan wajib. Karena kalau iman itu beriman di bumi ini. Pengharapan itu untuk nanti. Banyak orang pengharapan itu untuk sekarang, pengharapan itu nanti. Iman ini memang percaya Tuhan ada dan Tuhan menolong kita. Tapi ada yang lebih dalam lagi pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Tidak salah sih kita mengharapkan sesuatu. Ya, tidak salah. Ya, tapi pengharapan yang paling penting dan sangat penting adalah pengharapan tentang Yesus, tentang anak Allah, tentang rencana Allah atas hidup kita. Saudaraku, saya mohon maaf kalau nanti pengajaran ini cukup keras atau paling tidak mungkin juga dikira mengguruin. Saya tidak mengguruin, tapi sebagai katanya penasehat. Ya, nasihat ini kalau umur 10 tahun, 20 tahun beda. Apalagi Sungai Yordan sudah 34 tahun. Jadi nasihat ini lebih keras lagi loh. Amin. Jangan dilus-lus, mau dipukulin dulu. Jangan. Ya, ayo kita makan keras yuk. Makan keras hanya untuk orang apa? Dewasa. Ya. Ibrani 6 ya. Pengajaran keras untuk orang dewasa. Saya anggap semua dewasa semua sini. Amin. Oke, puji Tuhan. Yuk, untuk menghormati firman Tuhan, kita baca dulu Efesus 1 ayat yang ke-18. Coba kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1, dan. Yuk sama-sama, 3, 2, 1, dan. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tolong perhatikan saya tidak menguraikan lebih dahulu, nanti setelah kesaksian saya mencoba untuk menyampaikan tentang pengharapan ini. Saudaraku, kita hidup ini tergantung musim. Ya. Kemarin ada musim COVID, Corona, ya. Mungkin juga ada musim badai atau musim panas, dingin, dan sebagainya. Demikian juga ada musim-musim dalam kehidupan kita. Mungkin musim kita senang, kita bahagia, ya. Mungkin juga kita terpuruk. Ya, mungkin juga seperti dari nol lagi. Itu tidak bisa kita hindari, pasti mengalami. Siapapun kita, termasuk hamba Tuhan top sekaligus, pasti mengalami. Demikian juga
saya sebagai hamba Tuhan sering mengalami. Saya berharap semua berjalan lancar, jalannya lancar, sudah dekat dengan Tuhan, senang menyembah. Itu pun terjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak kita harapkan. Bahkan rasanya ditinggal Tuhan gitu. Ya. Ujian, cobaan untuk yang baru pemula nggak apa-apa. Biasanya yang hamba-hamba Tuhan top itu besar sekali, seperti angin gitu. Sampai-sampai Tuhan masih ada nggak engkau Tuhan? Saya pernah ngalami itu. Saudara pun akan ngalami. Tapi kalau Kristen biasa-biasa, ya nggak ngalami. Tapi Kristen yang dewasa pasti ngalami. Kenapa? Masalah-masalah yang Tuhan izinkan ini untuk membentuk kita sesuatu rencananya. Ya, nggak usah dibuka. Roma 8 ayat 28-29. Allah turut bekerja dalam sesuatu. Ya, sesuatu ini bisa senang, bisa susah. Tujuannya adalah supaya kita segambar dengan Yesus. Jadi kalau saudara tidak ingin serupa Yesus, ya nggak ngalami itu. Saya ngalami itu. Seperti dalam seminggu ini. Apa yang saya bayangkan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan itu menjelang umur saya 80 ini semua smooth, lancar. Nggak ada masalah, tahu-tahu ada masalah. Yang tidak masuk akal. Saya sakit sekali, bukan sakit sih, maksudnya stres. Ternyata hamba Tuhan bisa stres loh. Saya stres. Kok bisa ya? Mengiring Tuhan Yesus sudah puluhan tahun, kok terjadi ya? Apa yang saya harapkan tidak terjadi. Dan akhirnya ngedrop. Dampaknya kalau orang tua semacam saya ini, ngedropnya lewat apa? Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba perut sakit, bisa juga terjadi mules gitu, tiba-tiba kena flu. Saya cukup demikian. Seminggu ini saya tiba-tiba kena flu berat. Sudah lama saya nggak ngalami. Dampak daripada masalah yang cukup berat bagi saya. Dan biasanya kalau saya menghadapi masalah ini, saya serahkan pada Tuhan. Up to you Tuhan, up to you apa yang terjadi. Biasanya begitu. Itu hanya up to you, nggak ngerti you-nya apa, masalahnya apa, up to you. Berkali-kali saya jadi orang Kristen, mengalami saya serahkan pada Tuhan. Hasilnya serahkan pada Tuhan. Tapi ini belum akhirnya, belum seperti itu. Tapi yang kali ini saudaraku, dampak yang saya hadapi adalah akhirnya menghilangkan pelayanan. Banyak pelayan saya tolak, termasuk full timer mau ke rumah pun saya tolak, saya nggak usah datang lah. Pekerjaan Tuhan jadi terbengkalai, karena apa? Akibat stres. Apakah ini benar? Tidak usah hamba Tuhan, orang biasa saja kalau stres nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu hari Senin kira-kira jam 5 sore, Andre telepon saya, Pak temanya apa minggu ini? Nggak tahu. Saya stres. Saya nggak tahu firman-nya apa, nggak ngerti. Saya belum tersusun. Tapi kemudian saudaraku, hari Kamis malam atau Rabu malam saya berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan kalau ada hal-hal yang tidak diperkenankan di hadapan Tuhan. Mohon pengudusan. Tuhan ingatkan seorang hamba Tuhan yang pernah khotbah tentang pengharapan. Hamba Tuhan ini saya sebutkan saja namanya Yonatan Patiasina. Seorang Toraja, kami pernah mulainya di sana, nggak salah mungkin dengan Leksi juga ada ya. Kita pernah ke Toraja, pernah khotbah di gerejanya. Hamba Tuhan ini memang bukan idola sih ya, katakanlah idola bolehlah. Idola saya, karena khotbahnya bagus sekali. Sistematiknya bagus, tujuannya bagus banget. Saya terpesona. Sehingga setiap dia khotbah pasti saya dengarin. Dalam khotbah itu antara lain tentang pengharapan. Pengharapan. Dan saya ingatkan, ya Tuhan, selama ini saya hanya berharap untuk ditolong Tuhan yang hal-hal yang teknis. Kredit lancar, ya, sehat, ya. Mengharap supaya orang baik-baik dengan saya.
usaha berhasil. Selama ini saya hanya itu. Tuhan ingin saya naik kelas. Bukan itu. Itu hal akan lenyap. Tapi pengharapan kita hal-hal yang tidak akan lenyap. Sampai selama-lamanya kita berdoa dengan Tuhan. Itu saya ingatkan. Sehingga pagi ini kita masuk dalam khotbah. Ya, bahwa saya ingin mengajarkan juga kepada jemaat. Yang mungkin ini cukup dalam. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus juga ngajar kita. Supaya kita berharap hal-hal yang benar. Gitu. Karena apa? Hal-hal yang nyata ini setan bisa ngasih. Ya, sehat bisa ngasih. Mau kaya bisa ngasih, gunung kawi bisa ngasih. Supaya dapat jodoh, oh ahlinya dukun itu. Bukan itu. Pengharapan tentang hal-hal yang kekal. Dan itulah maka saya ingin sampaikan pagi ini. Apa yang saya terima dari hamba Tuhan ini. Dan kemudian dimasak oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya. Oh itu saya kekurangan saya. Dampaknya kalau saya bisa menerima kehendak Allah ini, baru berkat-berkat yang lain saya terima. Ternyata masalah saya yang saya hadapi ini hanya ujian, hanya tantangan, hanya merupakan cambuk untuk mengerti yang benar. Kan selama ini kan enak, oh pokoknya dia baik, dia berkati saya. Tapi nggak ngerti apa dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Untuk itu saudaraku, kita baru saja baca tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Maaf, 18 dulu ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ya, saudaraku, saya akan mulai dari ayat pertama, dan supaya menjadikan matamu terang dan kamu mengerti. Saya berhenti di sini tentang mengerti. Saudaraku, banyak orang tidak mengerti. Di gereja pun banyak orang tidak mengerti. Kenapa saudaraku? Tuhan memilih orang yang mengerti daripada yang tidak mengerti. Tuhan memilih yang tahu daripada yang tidak mau tahu. Tuhan memilih yang tahu. Masih ingat ketika Tuhan Yesus dengan orang banyak berbondong-bondong di Matius 13, baca nanti di rumah. Orang banyak berbondong-bondong. Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Setiap mengajar perumpamaan. Petrus tanya, Tuhan, kalau engkau berbicara perumpamaan, mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Apa jawab Tuhan Yesus? Biar mereka tidak mengerti, tapi kamu harus ngerti. Seorang murid Tuhan, seorang anak Tuhan, orang percaya harus mengerti. Sudah waktunya kita mengerti. Jangan keras-keraslah ajarannya, nggak bisa. Karena saudaraku, kalau kita bicara soal mengerti ini, memang saya berdoa keras loh untuk jemaat itu, supaya jemaat mengerti. Ayat 18 ini tidak terlepas dari ayat 15, 16, 17. Iya kita baca dari 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, saya melihat iman kalian dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kalau lihat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, doa rezekinya lancar. Ya. Doanya supaya enteng jodoh, rata-rata gitu ya. Tapi Paulus enggak. Supaya keluarganya baik-baik. Enggak kayak itu. Apa doanya? Ayat 17. Apa doanya? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulai itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk apa? Mengenal dengan benar. Pertama, mengenal Allah dengan benar. Berarti bisa, kalau kita uraikan, ada mengenal Allah dengan tidak benar. Kamu harus mengenal Allah yang benar. Itu yang pernah saya khotbahkan 2 bulan yang lalu, nggak salah. Mengenal Allah yang benar. Berikutnya ayat 18. Apa permintaan Paulus kepada Tuhan? Dan supaya menjadikan matamu terang.
Agar kamu mengerti pengharapan. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saudara saya orang terpanggil dalam Kristus Yesus. Mengerti panggilan itu untuk apa sih? Jadi Kristen itu untuk apa sih? Bukan supaya dapat jodoh orang Kristen, bukan. Supaya mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Pengharapan apa yang terjadi bagi orang Kristen. Orang percaya. Apa sih panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Kemuliaan, keserupaan dengan Tuhan. Itu terjadi perubahan. Betapa kaya kemuliaannya. Mulia Tuhan, kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Untuk bisa menguraikan tentang kemuliaan ini, saya akan mencoba kembali apa yang disampaikan bulan yang lalu. Kalau kita baca Alkitab ini, ini terbagi 4. Yang pertama penciptaan. Sama-sama katakan apa? Lebih keras lagi apa? Penciptaan. Yang kedua kejatuhan. Apa? Sama-sama? Kejatuhan. Yang ketiga penebusan. Apa? Sama-sama? Dan yang terakhir kemuliaan. Ditebus untuk apa? Untuk masuk kemuliaan. Ternyata kemuliaan dihapus tuh. Pokoknya aku diberkati di dunia ini, nanti masuk surga, belum tentu. Tujuan itu adalah masuk dalam kemuliaan, katakan amin. Kalau nggak seperti itu juga salah, kita hanya manasin bangun gereja. Ya. Dan itulah yang saya doakan setiap hari untuk jemaat ini. Ya, karena Tuhan masih hadir di tempat ini. Tuhan tidak meninggalkan gereja ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan gereja ini. Dia masih hadir di tempat ini. Dan kita ingin apa kehendak-Mu Tuhan. Jadi kita ayo tingkat dewasa, ayo. Jangan minta-minta yang bisa hilang. Minta tentang rencana Allah. Kemuliaan. Nah, untuk berbicara tentang kemuliaan ini, saya mulai dari penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, jadi langit dan bumi ini tidak begitu aja nongol, bukan. Diciptakan. Waktu menciptakan ikan, menciptakan binatang, itu juga jadilah ikan, jadilah. Tapi ketika menciptakan manusia, beda. Kejadian 1 ayat 26, tolong diklik. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap. Kita perhatikan perbedaan dengan ciptaan yang lain, manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Punya kualitas seperti Tuhan. Punya kualitas. Dan ini yang kita harus perhatikan. Punya kualitas. Kualitas ini berbicara soal masalah bahwa kita ini segambar dengan serupa dengan Tuhan. Kualitas berbicara dengan apa yang ada pada Tuhan juga ada pada kita. Misalnya, Alkitab mengatakan, hendaklah kau murah hati seperti Bapa di surga murah hati. Kita harus murah hati. Allah ada kasih. Kita pun harus kasih. Ya. Allah memberi matahari, memberi hujan kepada siapapun. Kita pun harus berbagi. Kita harus berbagi kepada orang lain. Jadi kalau kita tambah pelit, tambah gak ngampuni, karena Allah kasih. Gak ngampuni, tanda tanya itu, ini selamat enggak sih? Karena apa? Sifat Allah harus ada orang percaya. Ketika Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah ini, yang kedua manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya apa? Kualitasnya hilang. Segambar dengan Allah hilang. Atau kekurangan. Ya. Karena tujuan Allah sejak semula menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah. Yang dimanifestasikan serupa dengan Yesus. Kolose 1:15, kalau seperti Yesus. Ini Kristen. Kristen adalah seperti Kristus. Katakan amin. Kristen seperti Kristus. Ngikuti jejak Kristus. Sampai kita masuk kemuliaan. Jadi manusia jatuh dari mana?
Manusia bukan jatuh dari surga, manusia jatuh dari kemuliaan. Kualitas seperti Allah hilang. Dan ini yang kita lihat di bumi sekarang ini. Kualitas Allah enggak ada. Bertengkar, berselisih, iri hati, dengki, dendam, pemecah, dan sebagainya yang kuasai. Tapi Allah menebus. Ya, karena apa? Setiap orang jatuh dalam dosa itu budak dosa. Ada kata budak, budak dosa. Budak seks, budak apa lagi? Lojo, budak rakus, budak ketidakbenaran. Ada tuh, engkau ada bapamu ada tidak kebenaran. Budak setan bisa. Dan budak ini nggak bisa apa-apa, harus ditebus. Saudara dan saya sudah ditebus. Sudah ditebus. Kalau ditebus berarti apa? Berarti kita terlepas dari dua. Ternyata kita ditebus ini bukan sekedar masuk surga, bukan. Saya mau kembali, ditebus bukan sekedar masuk surga. Ditebus dikembalikan gambar rupa Allah itu. Katakan amin. Gambar rupa dikembalikan, ditebus. Sehingga arti selamat adalah sampai tujuan. Tujuan kita serupa segambar dengan Tuhan. Dampaknya masuk surga. Maksud aku, ini saya ingatkan karena apa? Saya dengar khotbah itu, ya. Rata-rata di gereja ini rata-ratanya pengharapannya terbatas gitu. Bukan tujuan utama waktu Allah menciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Penebusannya sangat mahal loh. Sangat-sangat mahal. Dia sendiri turun ke dunia. Berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Bukan sekedar masuk surga, bukan. Perubahan hidup kita serupa dengan gambaran Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus. Berikutnya saudaraku, ternyata setelah ditebus, kita dipersiapkan masuk dalam kemuliaan. Jika bersama Yesus, kita masuk dalam kemuliaan. Masuk kemuliaan. Dan ini pengharapan kita. Tuhan, aku ingin masuk dalam kemuliaan bersama Engkau. Ngomong seperti ini kalau kita nggak nangkap benar ya sulit ya. Tapi ini pengajaran yang benar. Ya, kita masuk dalam kemuliaan. Tuhan, ingin aku masuk dalam kemuliaan. Akhirnya kehendak-Mu. Engkau merencanakan manusia gambar dengan Engkau. Aku mau Tuhan, aku ikut ke sana. Ya, orang Kristen harus begitu. Pak, di dunia ini masih kerja nanti. Dalam buntut-buntutnya nanti soal kerjaan di dunia kita uraikan terakhir. Tapi prinsipnya Kristen itu. Yuk kita belajar tentang apa sih arti pengharapan itu. Apa arti pengharapan? Supaya jelas. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Serupa dengan, segambar dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu sama-sama hari depan yang penuh harapan. Penuh harapan. Jadi rancangan ini bukan utang lunas, kredit lancar, usaha berhasil, pabrik tambah. Bukan itu. Rancangan Allah di atas apa itu? Rancangan padaku segambar serupa dengan Allah. Kembali back. Kembali pada rancangan Allah semula. Apa terjemahan dari harapan di sini? Harapan ini dalam bahasa Ibrani tikah, ya. T-I-K-Y, kalau baca tikwah. Ya. Itu dalam bahasa Indonesianya cord, kabel. Ya. Jadi ini bisa nyala karena ada kabel. Ya, ada kabel. Nah, ini ada sambung. Setiap orang percaya itu tersambung pada rencana Allah. Kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Ada rencananya sendiri. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita perhatikan saudaraku dari rancangan Allah ini kepada manusia punya
punya tikwah, nyambung pada kehendak Allah. Oh, aku harus gambar serupa dengan Tuhan. Aku harus ada sifat-sifat Tuhan yang ada padaku. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ketaatan, kebaikan. Ini merupakan buah roh. Saudaraku, memang ini suatu proses. Itu satu proses. Ini banyak orang katakan, sudah perlu nggak proses? Gampang ngomong gitu. Tapi mau nggak diproses? Karena Allah pun turut bekerja. Saya lanjutkan dulu. Ini perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Ya, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ya, ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika yang menurut peraturan Melkisedek jadi imam besar sampai ke selama-lamanya. Tolong perhatikan saudaraku. Agaknya penulis Ibrani ini ngerti tentang kemah suci. Ya, kemah suci. Kemah suci itu adalah gambaran Allah tentang kehidupan manusia sesungguhnya. Dalam kemah suci ada 3 tempat, Kristen depan, ya, halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang depan ini ada ruang pembasuhan dan mezbah bakaran. Di ruang tengah itu ada kaki dian, ada mezbah roti, ya, mezbah dupa dan meja roti. Dan paling terakhir itu ada tirai, di mana di situ ada tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian ini berbicara kehadiran Tuhan. Kenapa? Yang bisa masuk sini hanya imam besar. Ketika dia menyiram dengan darah, tiba-tiba ada Shekinah glory, kehadiran Tuhan. Nah, hanya imam besar yang bisa masuk. Intinya adalah bahwa kita ini masuk ke hadapan Tuhan karena ada imam besar. Nah, saudara nggak usah ngafalin tentang mezbah dan nggak usah masuk surga, nggak usah dihafalin. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini Ibrani ngerti tentang itu. Jadi saudaraku, orang percaya itu sudah tersambung di belakang tirai tempat Maha Kudus, tersambung. Karena apa? Di sini ada kata mengharap di sini. Tolong yang pengharapan sini dalam bahasa Yunaninya Elpis sukaise itu, Elpis. Yang artinya apa? Tersambung dengan sauh. Jadi masuk ke sauh. Asal kita dekat saja dengan itu, kita sampai. Kita pengharapan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Pengharapan itu. Gandul, ya. Kalau sauh itu berbicara tentang jangkar. Kalau kapal tidak ada jangkarnya, hari ini di Tanjung Priok, besok sudah sampai Semarang. Karena enggak ada jangkar. Demikian juga kita ini diminta, jangan jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Jangan jauh-jauh dari pengharapan untuk masuk rencana Tuhan. Jangan jauh-jauh. Prinsip perubahan hidup ini penting. Jadi jangan sampai hanya kita memuaskan gereja dengan euforia, tapi kita enggak berubah gitu. Perubahan penting. Katakan amin. Perubahan penting. Sangat-sangat penting. Karena apa? Kita ini tidak boleh jauh-jauh dari bait Allah. Nempel ada tali. Goyang sana, goyang sini. Meskipun masalah cukup banyak. Ditinggal pacar. Mungkin juga pabrik bangkrut. Tetap arah saya adalah serupa dengan Yesus. Kalau enggak, gagal kita kekristenan kita. Harus. Siapapun kita. Kecuali kalau Kristen-Kristenan ya peduli amat lah. Ya. Pengharapan itu seperti sauh. Kenapa bisa sampai? Karena imam besar kita, Yesus, sudah sampai ke situ. Kalau dia sampai, kita bisa sampai. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Saya kuasai ini karena dulu saya pernah di Australia belajar tentang Ibrani, jadi ngerti itu. Mengajarkan jemaat, takut saya. Karena umurnya masih 10 tahun. Umur kalian sudah 34 tahun, pasti bisa ngerti. Katakan amin.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita banyak kelemahan-kelemahan. Rasain. Ya. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Imam besar Yesus sudah sampai ke sana. Kita pun akan sampai ke sana. Keserupan dengan Yesus. Mengerti kehendak Allah, mengerti tujuan Allah, mengerti rencana Allah, mengerti kebenaran. Jadi saudaraku, ini jelas sekali bahwa kita bisa ke sana karena imam besar kita sampai. Ayat yang ke-16. Ayat 14. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Dan Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Kalau dia sampai, aku pun sampai. Dia sampai, sekarang ini menjemput saudara untuk bisa masuk. Sehingga kalau goncangan kayak apapun, ya, karena kita pegang sauh tadi, pegang talinya, ya, goncangan apapun kita tetap lihat ke sana. Musim apa kita hadapi? Ya, mungkin ada pertengkaran di rumah, mungkin ada masalah kebangkrutan, mungkin masalah yang hadapi kemarin. Saya tetap berpegang, saya ingin masuk dalam rencana Allah. Kalau enggak kita gagal, saudara. Gagal. Karena Allah itu menciptakan kita bukan iseng, memiliki tujuan. Serupa, segambar dengan Allah. Yang artinya apa? Sifat Allah ada pada kita. Kasih, lembut, murah hati, sabar. Ya, dan terutama kekudusannya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tinggal saudaraku kalau kita tidak sampai ke situ, aduh percuma kita ke gereja. Ayo saya ajak saudaraku sebagai penasehat gereja, sebagai orang yang dituakan, saya ingin meninggalkan yang baik. Ya, saya katakan Tuhan masih hadir di sini. Tuhan masih menyertai saudara. Tepuk tangan dia. Kita pasti sampai. Masalah apapun, seberat apapun, saudaraku, ada tali kok nyambung ke sana. Ya, ada hubungan, ada cord, ada jangkar. Asal saudara pemikiran jangan ke mana-mana. Aku ingin sampai. Sehingga saudaraku, orang yang masuk dalam kemuliaan ini adalah seperti orang yang masuk ke Yerusalem baru. Gitu. Ya, bersorak-sorai dan sebagainya. Ya, tapi keadaan kita ini, kepastian masuk dalam kemuliaan itu pasti. Kepastian masuk dalam kemuliaan itu pasti. Tapi yang belum pasti jalan kita ini. Mau pegang terus atau enggak? Duniawi enggak? Ya, keinginan mata, kangkuan itu enggak? Ya, kalau enggak ya lepas. Tertutup terus gitu. Ya, ada dosa beresin. Ada masalah yang berat beresin. Pokoknya apapun yang terjadi, aku masuk dalam yang kepastian itu. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Saya ngomong begini karena ngalami. Masalah terus dari tahun ke tahun. Ada saja masalah terus. Tapi saya bertahan karena apa? Tentang khotbah ini pengharapan. Mati pun mau asal aku masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga aku mungkin di sini ada yang mengalami masalah-masalah cukup berat. Mungkin tentang anaknya, mungkin juga tentang usahanya, mungkin juga tentang kehidupannya, mungkin juga tentang sekolahnya. Jangan mundur. Jangan mundur. Dalam diri saudara sudah ditebus. Saudara milik Allah. Pasti sampai. Mazmur 126. Saya tidak panjang-panjang khotbah saya. Ya. Mazmur 126. Ayat 1. Di sini ada nyanyian siarah. Ini berbicara orang berbondong-bondong dari saya ke Yerusalem. Ada 20 nyanyian siarah, 126 sampai 134 nyanyian siarah. Tapi saya tidak bicara soal itu. Nyanyian siarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, memulihkan kita, ya. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Begitu baiknya Tuhan saya memulihkan saya. Siapakah saya ini? Seperti mimpi. Loh, saya juga seperti mimpi. Saudara. Kalau kelakuan saya lihat masa lampau sekarang jauh banget bedanya loh. Beda. 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Di sana, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada itu berkatalah orang di antara bangsa itu, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Jadi kita keselamatan perkara besar. Perkara besar keselamatan kita. Satu orang bertobat, ribuan malaikat bersorak-sorai. Pernah baca ini? Perkara besar. Ayat ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami. Ini berbicara kita. Pulihkanlah keadaan kami. Jadi kita belum pulih dalam keadaan terpuruk. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudaraku, saya uraikan sedikit tentang batang air kering di tanah Negeb. Kalau saudara dari kapal lapangan terbang Ben Gurion Israel, karena saya sudah 5 kali ke sana, ya, dari lapangan terbang Ben Gurion sampai ke Yerusalem, itu ada padang gurun kering banget, nggak ada kehidupan. Sudah diairin air, mati lagi, nggak ada kehidupan. Jadi mungkin di antara saudara ada yang kering seperti ini, rasanya nggak ada harapan gitu, nggak ada harapan. Tapi saudaraku, bagi itu manusia nggak mungkin, bagi Tuhan mungkin, pasti bisa berubah. Mungkin di antaramu, aduh saya udah jatuh ini, bisa. Kalau merasa menjadi anak Allah, sudah ditebus, milik Tuhan, pasti bisa. Jangan mundur. Berikutnya, ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tolong perhatikan saudaraku. Jadi keadaan sulit apapun tetap dalam pelayanan gitu. Kan ada toh, begitu ada masalah, hilang dari peredaran gereja. Di Komsel hilang karena ada masalah. Di sini nggak ada, sini baik-baik semuanya. Ya. Hilang. Nggak mau bertumbuh. Nggak mau melayani. Tadi omong-omong dengan Pak Manu, bahwa kita ini ada kelemahan. Kegiatan juga enggak. Ya. Kegiatan juga enggak, ya. Apalagi menabur. Jadi intinya adalah, ayo kita tetap dalam pelayan apapun yang terjadi. Kita tetap sembah Tuhan, cari wajah Tuhan apapun yang terjadi. Kenapa? Dalam keadaan kita ini kekeringan, tetap melayani ada berkat tersendiri. Ada. Masih ingat Kejadian 26 ketika tanah perjanjian ada kekeringan. Jadi ternyata tanah perjanjian ada kekeringan. Tapi Ishak tetap menabur. Dan hasilnya berkali-kali lipat. Saudara jangan nganggur. Tetap dekat Tuhan, tetap melayani Tuhan. Tetap cinta Tuhan, apapun yang terjadi. Katakan amin. Kalau enggak saudaraku, kita ini akan terbuang. Jerih payahmu untuk Tuhan tidak sia-sia. Pernah melihat itu? Ya, 1 Korintus 15 ayat 48. Jerih payahmu untuk Tuhan tidak sia-sia. Jadi aku sebenarnya kita ini yang sungguh-sungguh orang percaya loh. Ya. Yang sungguh-sungguh orang percaya ini adalah sudah tertawan oleh pengharapan. Tapi kalau belum percaya ya nggak tertawan. Saudara saya tertawan. Sakarya 9 ayat 12. Saudara dan saya tertawan oleh pengharapan. Pengharapan saya ke sana. Ya. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga memberitahukan aku memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Kita perhatikan saudara. Jadi ini dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ya. Hai orang yang ditahan oleh pengharapan. Tolong di Alkitabnya ada. Yang punya bahasa Inggris King James. Hai orang yang tertawan oleh pengharapan. Saudara dan saya adalah orang yang tertawan oleh pengharapan. Jadi bukan orang liar. Katakan amin.
bukan asal hidup, bukan asal menjadi orang Kristen. Sehingga pada siang ini saudaraku, saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Yuk, yang pertama saudaraku, saya berdoa untuk minta hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, minta supaya kita diberi pengertian. Mengerti apa saja? Mengerti kebenaran, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Saya mengerti. Yang khususnya mengerti tentang pengharapan. Kalau enggak kita percuma jadi Kristen tuh. Mengerti tentang pengharapan apa? Betapa mulia, betapa hebatnya dalam hidup saya. Ada yang bertanya, Pak, kalau sudah mulia, nanti memerintah siapa? Saya tidak uraikan. Nanti saudara saya bersama Yesus akan memerintah. Wahyu 22. Tapi saya menguraikan ini. Nanti kapan-kapan kita ajar. Wahyu 22. Jadi terakhirnya kita diperhitungkan Tuhan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Wahyu 22 ayat yang kelima. Ya. Dan malam tidak ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan sama-sama mereka akan memerintah sebagai apa? Raja sampai. Ini kita. Memerintah bersama Yesus. Jadi nanti kalau saya sudah sampai ke surga, gak kelihatan loh orang sungguh di mana. Kan bingung saya. Pokoknya sudah sampaikan ini. Berharap pada kemuliaan. Berharap pada rencana Allah. Katakan amin. Ayo saudaraku, terus berjaga-jaga kita. Ada masalah suami istri beresin. Masalah yang tidak mengampuni beresin. Ya, masalah mungkin juga dengan gereja beresin. Saya percaya apa yang disampaikan ini merubah hidup saudara. Saudara diberkati? Saudara diberkati? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Inilah yang saya sampaikan karena apa? Dalam beberapa hari yang lalu saya diingatkan, pegang pengharapan, pegang pengharapan, pegang pengharapan. Sehingga saya telepon Pak Andre, tolong lagu-lagunya pengharapan terus gitu. Karena apa? Dengan ini kita digugah bahwa ada pengharapan yang pasti. Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Segambar serupa dengan Allah. Punya sifat-sifat Allah. Bagi Bapak Ibu sekalian, yang sekarang ini ada masalah, saya akan berdoa. Ya. Jangan kecut, jangan undur, jangan lalu tidak melayani lagi sebagai pelayan Tuhan. Jangan tidak hadir dalam konsel, jangan tidak hadir dalam acara-acara gereja, jangan. Lakukan, ulang kembali. Yang saya katakan tadi, Tuhan masih ada di sini. Tuhan siap memberkati saudara dan saya. Amin. Jangan lewatkan. Ya. Untuk saudaraku, bagi Bapak Ibu sekalian yang saya sebutkan tadi, masih ada masalah. Ya. Mungkin juga ingin undur. Karena saya melihat banyak orang yang undur, banyak. Tidak hanya undur dari gereja. Undur hidupnya kayak kelana gitu. Ya. Kembalilah. Cintailah Tuhan, hormati Tuhan, muliakan Tuhan, dan berharap padanya. Dikatakan bahwa tetap bekerja. Jangan sampai karena ini enggak bekerja, tetap bekerja. Coba tolong diklik yang terakhir ini. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini perubahan karakter, perubahan hidup. Ya. Karakter. Tapi ayat 17, itu bekerja sehari-hari. Tuhan menyiapkan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini untuk makan. Ada. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada yang bisa bawa Alkitab bahasa Inggris enggak? Ini tentang perbuatan-perbuatan. Ini bukan nyalamin orang, bukan. Pekerjaan yang baik. Perbuatan untuk cari makan. Karena enggak bekerja jangan makan. Tetap bekerja. Jangan sampai karena ada masalah enggak kerja. Jangan, tetap kerja. Saya sering ditelepon
nggak ada kerjaan, nggak ada. Tapi kalau ikut Tuhan pasti dibuka kerjaannya, pasti. Asal jangan malas. Ada berkatnya kok. Itulah yang ingin saya sampaikan, saudaraku. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara semuanya. Belajar kita naik kelas. Amin. Bukan pengharap yang kelihatan ini, pengharapan kekekalan. Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan untuk Yesus. Oke, berdiri dan saya minta Andre. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang sampaikan ini merubah hidup kami. Meskipun cobaan, ujian, tantangan masih banyak Tuhan. Kami tetap berpegang pada sauh itu Tuhan. Kami tetap berpegang pada tali, cord itu Tuhan. Berpegang pada pengharapan di hadapan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami mundur. Mungkin mundur dari Tuhan. Mundur dari pelayanan. Tidak ada semangat lagi untuk datang ke gereja. Ampuni kami. Kami nyatakan Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Tuhan masih hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Engkau sangat mengasihi jemaat tempat ini. Meskipun goncangan-goncangan telah banyak terjadi, tapi Engkau tetap hadir di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang setia. Berkati pekerjaannya. Berkati sekolahnya. Berkati usahanya Tuhan. Ulama sandala paya sikita sikala paya dari kurabala bala 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 kurabakaya sandala kuria sandala bala bala. Ya bangkit berdiri, angkat tangan, sembah dia kuraba sandala bala bala, sembah dari hati paling dalam. Ya ses sikala takala paya kuraba baba baba kuraba bala bala bala. Roh Allah ada di tempat ini. Allah hadir di tempat ini. Bagi Bapak Ibu saudara dan saudara semua, ada masalah yang cukup berat. Rasanya ingin undur, kecewa terhadap hidupnya, kecewa terhadap dirinya sendiri. Mungkin apa yang diharapkan tidak terjadi. Kesempatan indah. Ayo kita melihat pengharapan yang dari Tuhan. Penuh dengan kemuliaan. Segambar dengan serupa Tuhan sendiri. Dan kita mau bersama dengan Tuhan. Ora apa-apa. Kuria takala pala. Kuria takala pala. Bapak Ibu sekalian, saudara semua yang menghadapi masalah, tumpangkan tanganmu di sebelah dadamu, saya akan berdoa. Tumpangkan tangan kananmu di dadamu. Walama sandala wala kira takala sandala. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang tertumpang pada dadanya. Hamba tidak tahu masalah mereka. Angkat masalah mereka, carikan jalan keluar Tuhan. Supaya mereka mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar mereka mengucap syukur atas apa yang terjadi.
Dan saat hamba mengangkat tangan, kau jamah satu persatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit, sakit tidak pernah sembuh. Masalah ekonomi, juga masalah pasangan suami istri yang tidak akur. Masalah kehidupan sehari-hari, masalah anak. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Jamah. Alamak sandala malam. Saya percaya Tuhan Kau sudah menjamah mereka. Ajar mereka mengerti kehendak Allah. Dia berharap kepada Allah saja. Yuk kita angkat tangan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang mulia di bumi dan di surga. Ku sembah, angkat tangan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, yang diberkati firman Tuhan, kasih lebih lagi sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk Pak Sugeng yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati firman pagi hari ini. Yes, tetap tekun dalam pengharapan. Paulus berkata, kesengsaraan kita orang-orang percaya hanya akan membawa kita jadi lebih tekun, jadi lebih dekat kepada Tuhan, punya pengharapan lebih kuat lagi. Amin. Terima kasih Pak Sugeng untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati Bapak, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, terus jadi berkat buat kita-kita semua. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan melakukan persembahan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Rohani kami, Pak Sugeng. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami tangkap setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan. Kami semakin diteguhkan. Bahwa kami punya pengharapan. Di dalam Tuhan. Di dalam Yesus. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ajar kami untuk terus fokus Tuhan. Kepada rencana. Kami percaya Tuhan yang berikan kami kekuatan, kemampuan. Untuk sampai kepada tujuan. Destiny Tuhan di dalam hidup kami. Memberkati orang tua rohani kami Pak Sugeng. Dengan kesehatan, kekuatan. Damai sejahtera Allah turun di dalam kehidupan. Kau memakai beliau untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui kehidupan Bapa rohani kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidup kami. Ajar kami memberi yang terbaik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, di depan ada kotak-kotak yang disediakan. Saudara bisa
memberikan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Katakan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia. Sekali lagi serukan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Amin. Katakan Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia. Sekali lagi sama-sama serukan Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Katakan dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus dia harapanku. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Baik, kami menyambut mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pagi hari ini. Boleh mohon mengangkat tangan. Haleluya. Yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan. Semua jemaat-jemaat yang setia. Amin. Kita terus menjangkau jiwa, bagikan kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada setiap orang. Sehingga mereka boleh mengalami Kristus dalam hidup mereka. Amin. Baik jemaat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan pengumuman dari tim OTA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kami dari program Orang Tua Asuh, kita mau mengadakan seminar tentang bullying. Kita seminar ini kolaborasi dengan tim misi dan pastoral. Jadi kenapa kita mengadakan seminar ini? Karena kita melihat meningkatnya kekerasan dalam sekolah, seperti bullying di anak sekolah dan remaja. Karena itu kami membuat seminar ini, dan seminar ini ada 3 sesi. Jadi ada sesi tentang anak, orang tua, dan tentang hukum. Di mana di situ nanti kita akan memahami tentang bahaya bullying ini. Karena ada beberapa anak asuh kita yang mengalami dan dampaknya sampai sekarang mereka trauma. Karena itu dengan seminar ini kita berharap bahwa kita bisa mencegah bahkan menstop bullying itu. Acaranya itu ada di Sabtu depan di tanggal 27 Juli. Open gate-nya itu jam 8 pagi, tapi mulai acaranya itu jam 8.30.
Untuk semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya menghimbau untuk sama-sama yuk kita datang ke acara ini, karena menurut aku ini penting banget ya seminar ini ya Tan ya, buat pembekalan juga untuk kita, apalagi untuk orang tua yang masih mempunyai anak-anak yang masih usia sekolah, karena bahkan sampai bullying itu udah sampai ke SD, tingkat TK, SD itu udah ada gitu kasus seperti itu. Dan juga mengundang anak OTA dan orang tua dari anak-anak OTA untuk hadir dan diwajibkan hadir. Dan untuk yang mau daftar, di depan udah tersedia teman-teman kita, rekan-rekan kita, Tante Foni dan Esther yang akan mendaftar. Kalau misalnya mau daftar via online, via QR juga bisa, di-scan aja, nanti langsung daftar aja ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman multimedia. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roxy Mas. Bersama saya Farel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak PDP Daniel Darmawan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya bersama beribadah di minggu mendatang. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar Alkitab dalam sesi pendalaman Alkitab lewat Zoom. Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, dengan tema Yohanes 15 dengan pembicara Dr. Robert Paul Krishna. Untuk info selengkapnya, silakan hubungi Ibu Trivena. Menyambut Hari Kemerdekaan, Komsel GBI Sungai dan Roxy Mas akan mengadakan acara bertemakan Merdeka untuk Bersatu. Kami mengajak seluruh jemaat dan anggota Komsel untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan berikut klik pengumuman lainnya. Dalam rangka kepedulian gereja terhadap kasus bully yang marak terjadi di lingkungan pelajar, maka orang tua asuh GBI Sungai dan Roxy Mas akan mengadakan seminar tentang bully yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 yang akan dihadiri oleh guru, orang tua dan anak, dan terbuka untuk jemaat. Acara ini akan diadakan dalam 3 sesi dengan narasumber yang sudah berkompeten di dalamnya. Sesi 1, Be a Buddy Not Bully oleh Dr. Roderini MSI. Sesi 2, Orang Tua yang Peduli Bullying oleh Bapak Budiman Hadi Pranoto MC Psikologi Klinis. Sesi 3, Perlindungan Hukum Terhadap Bullying oleh Bapak Teddy C. Sinaga SHMH. Untuk pendaftaran sudah dibuka per hari ini dan dapat langsung menghubungi Ibu Foni ataupun Ibu Esther. Bullying atau perundungan adalah masalah yang cukup serius. Angka bullying meningkat dari tahun ke tahun. Dan berdasarkan hasil penelitian, prevalensi terjadinya bullying paling banyak di anak-anak dan remaja. Bahayanya, bullying bukan cuma menyasar pelaku maupun korban bullying, tapi juga anak-anak yang menyaksikan terjadinya bullying tersebut. Dan dampak negatif dari terjadinya bullying adalah memberikan kontribusi pada masalah mental anak-anak maupun remaja, baik pelaku, korban, maupun orang yang menyaksikan terjadinya bullying. Anak-anak Anda harus disadarkan mengenai bahayanya terjadinya bullying tersebut. Ikuti seminar ini, Be a Buddy Not a Bully. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa anaknya ternyata adalah korban bully, ataupun bahkan seorang pelaku dari bully. Karena orang tua tidak menyadari ada tanda-tanda yang telah terlihat dari anaknya. Karena itu penting untuk orang tua bisa mengetahui tanda-tanda dari seorang pelaku ataupun korban bully. Karena itu mari kita mempelajari tanda-tanda apa saja sih dari seorang korban ataupun pelaku dari bully itu sendiri. Dan bagaimana mengantisipasinya biar anak kita tidak terlibat, tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi pelakunya, ataupun hanya menjadi penontonnya. Penting hal ini untuk diketahui untuk para orang tua biar bisa mencegah hal-hal yang buruk yang dialami oleh anak kita. Halo adik-adik, sobat muda, dan juga para orang tua yang mendampingi. Mari kita cegah terjadinya bully dimanapun juga dan kepada siapapun juga. Stop bully, karena kita semua berharga di mata Tuhan dan kita selalu istimewa di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Sampai jumpa. Salam.
Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, saudara, kita sudah ada di penghujung ibadah pagi hari ini. Untuk itu sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kasih jabat tangan kiri kanan, bilang gini, tetap tekun. Tetap tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi dengan tangan berangkat katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya udah dengan hormat datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun juga yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.